Baik rekan-rekan, kita akan lanjut ke bagian 4 yaitu mengenai osilator harmonik. Nah, pertama kita harus tahu ya bentuk potensial osilator harmonik. Nah, ini seperti pada mekanika klasik ya. Nah, ini bentuk potensialnya adalah setengah dikali M ya, massa partikelnya dikali dengan omega kuadrat. Nah, ini adalah frekuensi sudutnya ya. Nah, dikalikan dengan X kuadrat ya. Kita tahu kalau potensial osilator harmonik dia adalah fungsi kuadratik ya terhadap simpangan ya. Nah, dengan begitu ya persamaan Schrödinger bebas waktunya adalah D kuadrat C per dx kuadrat ditambah 2M per H bar kuadrat ya, dikali E dikurang. Nah, ini potensial osilator harmoniknya. Nah, ini dikali C sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan Schrödingernya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan solusinya? Nah, kita menggunakan fungsi tebakan, yaitu fungsi Gaussian di sini ya. Kita ambil fungsi Gaussian yang sangat sederhana, yaitu A besar kali eksponensial negatif A kecil X kuadrat. Nah, ini adalah fungsi tebakan kita. Nah, kemudian kita coba ya. Kita coba lihat turunan pertamanya ya. Kita lakukan turunan pertama. Nah, ini menggunakan aturan rantai ya. Nah, ini A-nya, kemudian eksponen negatif A kecil X kuadrat. Nah, ini diturunkan ya, ini tetap eksponen hasilnya. Kemudian kita kalikan dengan turunan yang bagian dalam ya, yaitu negatif 2AX ya. Kemudian kita cari turunan kedua ya, berarti kita turunkan sekali lagi. Nah, karena ini ada dua fungsi lah ya, kita bisa bilang ya. Kita berarti turunkan secara parsial ya. Nah, di sini berarti kita turunkan dulu yang sebelah kiri ya, yang sebelah kanannya berarti tetap. Ini berarti negatif 2A ya. Nah, ini. Kemudian kita tambahkan dengan yang sebelah kanan kita turunkan dan sebelah kirinya tetap ya. Ini hasilnya berarti eksponensial gitu ya. Negatif A kecil X kuadrat. Nah, dikali dengan ini berarti negatif 2AX dikali dengan negatif 2AX juga ya. Nah, ini hasilnya 4A kuadrat X kuadrat ya. Ini kalian bisa coba ya, mengapa bisa mendapatkan seperti ini. Nah, kemudian, nah ini perhatikan, ini A dikali eksponensial negatif A kecil X kuadrat itu adalah C0. Nah, ini bisa kita ganti jadi C0 dan kita pindah ruaskan ya ke ruas kiri ya seperti ini jadinya. Ya, jadi D kuadrat C0 per dx kuadrat ditambah 2A dikurang 4A kuadrat X kuadrat C0 sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita samakan ya dengan bentuk persamaan Schrödinger sebelumnya. Nah, di sini 2A ini akan sama dengan 2M dikali E per H bar kuadrat. Dan 4A kuadrat ini akan sama dengan M kuadrat omega kuadrat per H bar kuadrat. Nah, dari sini ya kita bisa dapatkan ya A-nya berarti sama dengan M omega per 2 H bar ya, atau juga di sini berarti A-nya sama dengan ME per H bar kuadrat ya. Nah, ini karena A-nya sama ya pastinya ya. Berarti ini kita bisa samakan ya. Jadi ME dibagi H bar kuadrat sama dengan M omega per 2 H bar ya. Nah, ini maka kesimpulannya E-nya sama dengan setengah H bar omega. Ya, ini. Ini adalah energi keadaan dasar atau ground state pada kasus osilator harmonik. Ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan normalisasi ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, seperti biasa, ya ini kita integralkan ya dari negatif tak hingga sampai tak hingga ya. Untuk ini ya, kuadrat dari moduli si 0 ya. Kemudian ini kita integralkan terhadap dx. Hasilnya itu sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa si 0 tadi adalah bentuknya fungsi real ya, yaitu fungsi Gaussian. Nah, maka kita langsung kuadratkan saja. Nah, ini ada A kuadrat dikali eksponensial negatif 2AX kuadrat ya. Nah, ini ya, ini batasnya dari negatif tak hingga sampai tak hingga dan kita tahu kalau fungsi yang kita integralkan ini adalah fungsi genap. Nah, ini bisa mempermudah ya.
Nah, ini jadi 2 kali ya. Nah, ini integralnya dari 0 sampai tak hingga saja batasnya, ya. Nah, kemudian kita evaluasi integral nih. Nah, ini hasilnya ya ternyata sama dengan ya, setengah ya dikali dengan 1/2A pangkat setengah ya dikali gamma setengah. Ini dapat dari mana? Ya kalian bisa tonton video mengenai mekanika statistik ya. Di situ saya menjelaskan integral penting ya, integral yang hasilnya fungsi gamma ya. Nah, di situ kalian bisa pelajari dan kalian langsung gunakan saja. Nah, kemudian ini ya kita sederhanakan ya dan kita akan dapatkan bahwa A-nya akan sama dengan 2A kecil dibagi pi ya pangkat 1/4. Ya atau sama dengan M kali omega per pi H-bar ya pangkat 1/4 ya. Nah, ini yang penting adalah integralnya ya. Kalian bisa pelajari di video mekanika statistik ya. Lalu bagaimana bentuk solusi yang lebih umum ya, bukan hanya untuk keadaan dasar saja. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ya, bentuk persamaan Schrödinger bebas waktu pada kasus osilator harmonik itu merupakan persamaan diferensial Hermite ya, yang solusinya yaitu mengandung polinomial Hermite. Nah, jika kalian mempelajari ya telah mempelajari polinomial Hermite ya kalian akan menemukan operator ladder ya atau operator tangga ya, ada yang rising, ada yang lowering. Nah, di sini kita juga akan menggunakannya ya untuk mempermudah ya, untuk mempermudah kita. Nah, ini jadi kalau misalnya fungsi gelombang ya tingkat ke n ya kita kenakan ke operator rising ya maka hasilnya akan sama dengan akar pangkat 2 dari n plus 1 ya kemudian dikalikan dengan nah ini fungsi gelombang ya pada tingkat n plus 1. Nah, kemudian kita juga bisa mengenakan fungsi gelombang pada tingkat ke n dengan operator lowering. Nah, hasilnya akan sama dengan akar pangkat 2 dari n ya kemudian ini dikalikan dengan ini fungsi gelombang pada tingkat ke n-1 ya. Nah, kemudian ini secara umum ya energi eigen ya energi eigen ya dari osilator harmonik itu adalah n plus setengah ya H bar omega ya. Ya ini ya. Jadi secara umum E-nya sama dengan n plus setengah H bar omega. Nah, ini juga kita akan gunakan di mekanika statistik. Nah, kemudian ya jadi dari sini ya jika kita mengoperasikan operator rising ya kita bisa mendapatkan si ke n ya jadi si ke n sama dengan 1 per akar 42 dari n faktorial. Nah, ini dikali dengan nah ini operator risingnya kita lakukan sebanyak n kali ya terhadap si 0 ya. Nah, di situ kita akan mendapatkan solusi umum ya untuk kasus osilator harmonik.